Inilah sejumlah berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Niat puluhan ribu jamaah bertolak ke Tanah Suci pupus seiring kasus penipuan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Abu Tours Travel yang masih diselidiki polisi. Tak hanya dari masyarakat biasa, publik figur pun tak luput menjadi korban. Inilah yang dirasakan Dewi Gita. Tak hanya satu tiket perjalanan umroh, Dewi Gita dikabarkan telah memesan 6 paket perjalanan umroh kepada Abu Tours. Dewi Gita yang disebut telah melunasi pembayaran sejak tahun 2017 lalu dikabarkan merugi hingga hampir 100 juta rupiah. Istri Arman Maulana itu juga harus mengubur impian untuk memberangkatkan para pekerja dan karyawannya ke Tanah Suci dalam waktu dekat ini. Sibuk jalani berbagai kegiatan, dari host inbox hingga menjalani peran sebagai konten kreator, Ria Ricis tumbang hingga harus dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu. Dan setelah sempat dirawat beberapa hari, Ria Ricis sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Meski begitu, adik Okky Stiana Dewi ini masih harus meminum sejumlah obat. Itulah yang terlihat saat Ricis memposting kegiatannya saat tengah makan bersama salah satu sahabatnya. Karena Ricis adalah pasien jalan, jadi obatnya dibawa juga. Perut aku masih sakit banget. Makan dulu makan ya. Selamat makan. Konflik Anissa Bahar dengan putrinya Juwita masih terus bergulir hingga sekarang. Meski sebelumnya Anissa diketahui mengunggah salah satu momen kebersamaannya dengan sang putri di sosial media dan tak menampik jika dirinya dibeli terasa rindu, tapi pemilik goyang patah-patah itu masih enggan untuk bertemu dengan Juwita. Mengaku terlalu sakit, Anissa Bahar juga mengungkap kekecewaannya karena merasa gagal mendidik anak dan menjadi seorang ibu yang baik. Masih tetap seperti dulu, yang Juwinya masih tinggal di Bandung sama Dedi masih tetap seperti ya, rasa rindu seorang ibu ya kan, itu biasa lah, namanya orang kangen biasa ya. Tapi ada komunikasi lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kangen cuma sebatas kangen dan saya pendem aja. Nggak ada usaha gitu untuk... Enggak. Udah nggak mau lagi. Kenapa kok? Enggak. Udah terlalu sakit saya. Mendidik anak? Iya, saya merasa gagal mendidik anak. Saya merasa gagal mendidik anak, saya merasa bukan ibu yang baik buat anak-anak saya. Ingin kembali ke dunia tarik suara, pedangdut Uut Permatasari yang sempat vakum mengaku menikmati perannya sebagai seorang ibu. Uut yang telah dikaruniai seorang putra, Rafif Atala Pulungan, dan hampir berusia 2 tahun, bahkan tak sabar untuk bisa menambah momongan. Tak hanya satu, Uut mengaku ingin memiliki 2 anak lagi. Alhamdulillah baik semuanya. Anakku udah sekarang 21 bulan ya. Nanti bulan Juli ya, nanti baru 2 tahun gitu. Ya seneng. Anak saya tuh udah ada musik, udah joget-joget gitu di atas. Iya, aduh udah pas temponya gitu. Seru aja gitu. Aktif banget, terus lagi seneng-senengnya main, terus lagi seneng-senengnya ngoceh. Terus kalau manggil papahnya, mamanya kalau kenceng banget. Kalau misalnya nggak dihirauin gitu, papa bisa gitu kenceng, seneng lah. Anak itu kan anugerah, jadi aku alhamdulillah lah seneng. Malah pingin lagi 2. Saat Uut Permatasari ingin segera menambah momongan lagi, maka lain halnya dengan pasangan Sabai Morsyak dan Ringgo Agus Rahman yang masih menikmati mengasuh anak mereka Bjorka. Sang buah hati yang begitu menggemaskan dan baru berusia 2 tahun lebih tersebut diakui Sabai masih menyusu hingga sekarang. Bjorka yang kini dalam proses penyapihan membuat Sabai ingin menunda untuk memiliki anak lagi hingga tahun 2019 mendatang. Kalau aku tadinya bilang ntar dulu deh, maksudnya ini Bjorka juga sapinya juga belum kan, lagi proses gitu, jadi tunggu Bjorka sapi dulu, dia agak mandiri dulu, mamanya nafas dulu sebentar demi kesehatan jiwa ibunya juga gitu, jadi ntar dulu ya, paling cuma tahun depan deh gitu. Aku nggak mau, cuman tahan dikit aja sapi karena dia masih menyusui sampai sekarang. Tadi emang target tuh sampai 2 tahun, cuman mungkin karena itu memang dia selama ini selalu direct breastfeeding, jadinya proses sapi itu yang agak berat sih buat aku dan juga buat Bjorka, karena ya kita selalu bareng, jadinya tuh itu kayak udah menjadi kebiasaan selama 2 tahun. Jadi lagi proses itu sih.
Dikenal tertutup terkait kehidupan pribadinya, vokalis band Noah, Ariel, kini justru kerap terlihat memposting kesehariannya di sosial media. Apa yang membuat Ariel kini kerap berbagi kegiatan dan sejumlah hobinya di dunia maya? Saksikan Hot Shot sesaat lagi.